Ya, dari Pak Didi di Medayang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah mau tanya, apakah membentak anak dapat membuat anak berkurang kecerdasannya? Ya, itu soalnya gara-gara ada banyak meme gitu loh. Meme gambar-gambar yang langsung ada keterangan singkatnya. Membentak langsung membuat sel-sel otak, sel-sel saraf anak itu menjadi rusak mati. Ya, itu sesuatu yang terlalu mensimplifikasi sebenarnya, ya, menyederhanakan. Nggak langsung kayak begitu. Tetapi ketika pola asuh itu anak itu bolak-balik dibentai gitu ya. Padahal dia itu belum, terutama ya pada anak-anak ya, memang dia belum pepek kemampuan berpikirnya. Ya. Memang dia itu nggak ngerti itu salah. Anak kecil umur 3 tahun keluar dari kamar mandi langsung lari ke preset tibo gitu ya. Itu bukan karena dia itu nakal. Nggak ada konsep nakal di situ tuh. Dia itu nggak ngerti gitu loh, bahwa dia itu harus aware dengan apa yang dia lakukan, dengan lingkungannya, kaki basah dengan tidak basah, lantai basah dan tidak basah. Itu ada implikasinya, itu kan belum pokok pemahamannya itu. Belum masuk ke sana. Begitu loh. Nah, dia kemudian mengalami seperti itu, nah dia ada kesempatan untuk belajar gitu ya. Jadi kalau anak itu belum memiliki kemampuan berpikir dan memahami secara sempurna, hak mereka dibantu untuk paham. Jadi bukan disentak toh. Sudah dibilang lari-lari, jangan lari nanti kepreset. Nah, sebenarnya kan apakah mau disampaikan dengan suara tinggi, dengan bentakan, dan ketika disampaikan dengan suara, kan sudah dibilang ibu, kalau habis keluar kamar mandi koset dulu. Kenapa kok koset dulu? Karena kakimu masih basah. Kalau basah langsung lari kena lantai licin. Kalau licin bagaimana? Nah, ada nggak kira-kira mana yang sekiranya akan membentuk pemahaman antara dengan disampaikan dengan pembentakan yang buat anak itu ketakutan dan tidak mendengar isi pembicaraan nasihatnya, karena dia pokoknya takut dulu. Fokus ke takut. Dia takut dulu. Atau kayak ini kemudian membuat dia itu diajari cara mikir dan memiliki pemahaman. Nah, itu loh sebenarnya. Kalau kemudian pada saat tertentu itu dibutuhkan bersuara keras, ada kalanya, ya nggak apa-apa, terutama pada kondisi-kondisi emergensi yang darurat. Ya, misalkan ya Anda di ruang operasi begitu, di ruang operasi itu situasinya itu penuh dengan sebuah kewaspadaan tinggi, lalu ada sesuatu yang terlepas atau mau terjatuh, awas keras, itu bukan sesuatu yang salah gitu. Memang sesuai kebutuhannya. Nah, yang nggak perlu itu kan, yang nggak layak dilakukan itu bombardir bentakan. Lah ngapain? Bentakan itu tidak membentuk pemahaman gitu loh. Bentakan itu tidak membentuk pemahaman. Pemahaman itu terbentuk karena terkoneksinya antara realita yang diindra oleh anak dengan pemahaman dan informasi yang diberikan. Kalau itu klik nyambung, dia paham. Jadi misalkan kepreset satu jatuh kan, dia sakit, nangis ya. Dia mengindra lantai licin, mengindra rasa sakit karena terjatuh, benjolnya kepala, dan begitu. Lalu dikasih informasi. Makanya kalau kaki basah ketemu sama lantai jadi licin, bisa kepleset. Nyambung. Paham. Di situ dikatakan dia paham. Ini nggak diulangi lagi. Iya. Tapi kalau terkoneksi antara fakta yang diindra itu termasuk yang dirasakan ya, ataupun dilihat ataupun didengar ya, dengan informasi yang diberikan, dia tidak akan paham. Gitu.